Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 26 Desember 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Oke, kita mulai aja. Orang ini masih tertarik sama kamu, masih apa ya? Ya masih sayang, masih cinta. Bahkan di sini aku lihat sama kamu. Cuman saat ini ada yang perlu dia urus terlebih dahulu. Ini berkaitan tentang pengontrolan diri dia. Entah mungkin bisa jadi dia ini selama ini dikontrol oleh seseorang, atau mungkin dia ingin mengontrol kehidupan dia, ya ingin memiliki kehidupan yang stabil secara karir, keuangan, ataupun emosional, mental, atau everything. Intinya di sini ada yang ingin dia kontrol. Dan ini berhubungan dengan isu atau masalah yang sering terjadi, terulang-ulang terjadi di kehidupan dia. Dan aku lihat di sini dia masih yakin, mantap banget ya, bahwa kamulah orang yang pantas untuk dia cintai. Kenapa? Karena di sini dia melihat kamu tuh orang yang adorable, orang yang keren ya, orang yang perfect, orang yang terbaik deh gitu ya. Mungkin kamu orangnya humble, orangnya juga periang seperti itu. Jadi menurut dia kamu pantas untuk dia cintai. Cuman sayangnya di sini dia merasa kayak ini kayak udah cinta sepihak gitu. Ya mungkin kamu sudah mulai mengabaikan dia, sudah tidak ingin lagi menjalani hubungan dengan dia seperti itu, sehingga di sini saat ini tuh dia kayak melepas diri dulu dari kamu, atau mundur, atau pergi ya dari kamu seperti itu. Anak batik, udah coba Jan, dijawab dong. Dan kalau aku lihat di sini ya, orang ini sedang menyesali hubungan kalian yang tidak berhasil. Hubungan kalian mungkin saat ini sudah berpisah, atau mungkin kalau tidak berpisah ya berarti mungkin ada konflik. Sehingga orang ini aku lihat tidak ada dia di dekatmu, atau tidak adanya kamu di dekat dia membuat dia menyesali atas kegagalan dia untuk mempertahankan hubungan ini. Dan aku lihat juga di sini orang ini mencoba untuk mengabaikan rasa penyesalannya, tapi nampaknya tidak bisa ya. Walau bagaimanapun ini orang, kalau aku lihat masih sayang, masih cinta sama kamu, tapi nampaknya kamu sudah tidak peduli dengan orang ini. Terus itu juga aku lihat di sini orang ini itu sebenarnya di dalam hubungan kalian mungkin kemarin dia itu tidak terlibat langsung ya secara mental di hubungan kalian ya. Jadi mungkin dia kurang banget adanya effort atau bisa jadi juga dia kayak menyembunyikan perasaannya, dia tidak jujur atas perasaan dia terhadap kamu, sehingga di sini kamu mungkin sudah lelah dan akhirnya kalian berpisah ya. Hubungan kalian kayak udah nggak berhasil seperti itu.
Cuman sebenarnya orang ini tuh orang yang baik hati ya, baik hati juga, sebenarnya karismatik dan orangnya juga kuat. Dan aku lihat di sini memang orang yang pekerja keras ya, bahkan mungkin sampai lupa waktu kalau misalkan dia sudah bekerja gitu ya. Jangankan lupa waktu, kamu aja sampai dilupain gitu sama dia ya kalau aku lihat. Jadi energi dia ini lebih ke dominan, gila kerja semacam itu ya, sehingga di sini dia tidak memberikan kamu apa namanya, waktu ya, tidak ada waktu yang apa namanya intens gitu. Tapi sebenarnya orang ini kan baik hati, karismatik juga, orangnya kuat, orangnya memang gila kerja. Tapi sebenarnya di hati dia yang paling dalam, dia itu tetap menjaga perasaan dia untuk kamu. Bahkan kalau aku lihat di sini, orang ini tuh ingin percintaan dia bersamamu juga akan berhasil, sama seperti dengan karir dia, seperti itu. Jadi kalau misalkan hubungan hubungan kalian itu belum berhasil, ya kemungkinan karir dia juga pun sebenarnya belum berhasil gitu ya, masih banyak masalah, sehingga berefek pada hubungan kalian. Karena memang orang ini tuh berprinsip ya, berprinsip, dia tidak ingin memiliki hubungan yang monoton, hubungan yang flat, hubungan yang gak ada perkembangannya. Jadi kalau misalkan hubungan kamu dengan dia yang gak ada perkembangannya, berarti dia lagi ada masalah dengan kehidupan dia, terutama dengan karir dan keuangan dia, seperti itu ya. Itu sangat berefek. Dan aku lihat juga orang ini sebenarnya humoris ya, sebenarnya humoris. Dia juga kalau bersama kamu dia kayak tidak akan membiarkan suasana di antara kalian saat berinteraksi itu jadi basi gitu loh, jadi hambar gitu. Orangnya mungkin pintar untuk mengelola suasana ya, dalam berkomunikasi, dalam berinteraksi seperti itu. Cuman kalau misalkan orang ini tidak berfokus padamu, berarti ya dia lagi ada masalah gitu. Karena memang dia pengennya karir dan percintaan dia itu seimbang gitu. Terus aku lihat juga di sini nampaknya kalian berdua ini LDR ya, dan cukup jauh. Bisa jadi beda pulau karena di situ ada perairan tuh ya. Jadi bisa jadi kalian LDR. Nah, situasi kamu dengan dia saat ini tuh benar-benar yang sudah hambar, sudah apa ya? Mungkin entah ini kamu ya, kayaknya sih kamu yang sudah apa ya, move on, atau tidak mau lagi berfokus pada dia, tidak mau lagi ikut campur dengan kehidupan dia, seperti itu ya. Jadi saat ini suasana kamu dengan dia, perasaannya itu kayak udah hilang gitu. Terus itu juga kalau aku lihat di sini, mungkin orang ini pernah selingkuh sama kamu ya, pernah selingkuh. Atau bisa jadi kamu ternyata kemarin ngelihat dia waktu saat kalian bertengkar ya, berselisih itu ya karena dia selingkuh, bisa jadi. Atau mungkin saat ini ya, saat ini dia berselingkuh, bisa jadi seperti itu. Terus juga aku lihat di sini ini ada juga yang karena alasan ada seseorang yang berpindah, entah ini pindah kerja, pindah rumah, pindah tempat tinggal ya, atau pindah apa nih ya, berpindah lah intinya ya, sehingga orang ini tuh lebih berfokus pada awal kehidupan dia yang baru ya, karena kan habis berpindah, sehingga dia mungkin kalau misalkan dia tadinya senegara dengan kamu, tahu-tahu dia pergi ke luar negeri, akhirnya kan sulit tuh ya untuk menyesuaikan jam untuk kalian berkomunikasi atau berinteraksi. Tapi intinya di sini ada jarak yang cukup jauh di antara kalian, tapi bisa juga ya beda kota gitu ya, beda pulau. Tapi intinya di sini ada jarak, kalian LDR, dan karena perpindahan inilah salah satunya yang membuat kalian itu akhirnya berpisah gitu ya. Atau mungkin dia berpindah pekerjaan sehingga membutuhkan waktu bagi dia untuk traveling, sehingga sulit untuk bisa apa itu namanya,
menghubungi kamu seperti itu. Dan memang kalau aku lihat sifat orang ini tuh suka petualangan ya, suka kebebasan, suka petualangan. Jadi mungkin bisa jadi ini orang juga berpindah ya karena pekerjaan bisa, atau mungkin karena hobi ya, hobi dia suka berpetualang kemana-mana. Nah, sehingga sulit bagi orang ini untuk menetap pada satu tempat untuk bisa lebih intens sama kamu gitu ya. Dan aku lihat juga orang ini tuh sebelum dia serius pada seseorang, maka dia harus mencicip dulu apa yang dunia ini suguhkan. Ya, kalau misalkan ini tentang romansa, berarti sebelum dia berfokus padamu, ya, dia harus membandingkan kamu dulu atau mencicip dulu dengan orang lain, yang A, yang B, yang C. Jadi dia mungkin menjalani banyak hubungan ya, makanya di situ mungkin dia pernah selingkuh ya, ini karena memang dia punya sifat page of wands reverse. Jadi memang punya sifat yang apa itu namanya, berpetualang ya. Mungkin juga hobi dia itu ya adalah berpetualang ini, traveling kemana-mana, atau mungkin bisa jadi pekerjaannya yang mengharuskan dia untuk traveling kemana-mana seperti itu ya, sehingga akan sulit bagimu untuk bisa memberikan tanggung jawab atas dirimu ke dia gitu ya, karena orang ini pun masih ya, kalau bisa dibilang kalau orang zaman dulu tuh bilangnya luntang lantung gitu ya. Nah seperti itu. Jadi belum, aku lihat belum menunjukkan bahwa dia bisa menetap pada satu tempat atau mungkin pada satu hati, bisa jadi ya, bisa jadi ya. Jadi nggak usah langsung difikirkan gitu. Tapi sebenarnya di sini itu ya, kalau dia suka sama orang, sebelum dia berfokus pada orang itu, berarti dia pernah membandingkan kamu dengan yang lain-lain, atau mungkin ya itu selingkuh itu. Tapi mungkin bisa jadi orang ini sudah berubah sekarang ya, bisa jadi. Oke, situasikan aja lah dengan kondisi kalian. Jadi kenapa kalian berpisah ya, kalianlah yang tahu gitu ya. Bisa jadi karena dia berpindah karena pekerjaan atau tempat tinggal gitu ya. Atau mungkin kalau misalkan dia belum yakin padamu, belum menyatakan perasaan dia ke kamu, berarti dia masih ada yang lain kayak gitu. Tapi kalau misalkan dia sudah yakin padamu, sudah pernah menyatakan perasaan dia ke kamu, atau sudah ingin memiliki komitmen dengan kamu, ya mungkin bukan karena orang lain gitu ya, mungkin ya karena yang lain bekerja atau berpindah tempat tinggal seperti itu. Dan entah ini kabar baik atau kabar buruk bagimu, karena di sini aku lihat ada kabar yang lumayan entah ini akan membuatmu jengkel atau membuatmu bahagia, karena orang ini sebentar lagi akan berkomunikasi lagi dengan kamu, akan memberi kabar lagi dengan kamu, ya akan ngobrol lagi dengan kamu, mungkin bahkan sampai adanya pertemuan ya. Kenapa? Karena di sini aku lihat orang ini tuh udah sadar banyak sekali konflik yang terjadi di antara kalian, dan nampaknya orang ini ingin menyelesaikan, menuntaskan konflik di antara kalian, sehingga orang ini aku lihat sebentar lagi akan datang untuk mengkonfirmasi atau menyelesaikan konflik di antara kalian. Bisa jadi juga karena dia sudah sangat rindu, karena mungkin sudah lama kalian tidak ada komunikasi, sudah tidak ada kabar seperti itu, makanya dia akan datang lagi ya. Ini berhubungan sih dengan apa itu namanya, pergejolakan emosi ya. Apalagi aku lihat semakin kalian tidak berkomunikasi, semakin lama kalian tidak berkomunikasi, nih orang banyak kecemasan ya, banyak ketakutan ya, takut kamu benar-benar move on, takut kamu benar-benar hilang dari kehidupan dia seperti itu. Jadi kalau aku lihat sebentar lagi nih orang akan berkomunikasi lagi dengan kamu ya, mungkin kisaran sebulan lagi ya, atau mungkin ya kalau kisaran berarti bisa lebih bisa kurang ya. Ya aku lihat di sini sifat dia juga sebenarnya menarik ya. Itu sifat atau oke, bisa jadi sifat, bisa jadi memang secara fisik orang ini menarik. Terus itu kalau aku lihat dia ini bisa menjadi pasangan atau ayah yang baik
Ya, bisa jadi kamu berdiri dengan seseorang yang memang sudah menikah, atau mungkin ini mantan suamimu, atau ini masih menjadi suamimu, cuman kalian tidak ada komunikasi ya. Tapi intinya di sini aku lihat ada energi seorang ayah ya. Ya, jadi bisa jadi dia seorang ayah, kamu berdiri dengan seseorang yang sudah menjadi ayah seperti itu. Atau kalau misalkan dia belum menjadi ayah, ya mungkin dia punya jiwa ya, jiwa seorang ayah gitu ya. Mungkin dia maskulin atau seorang pria seperti itu. Dan kalau aku lihat sebenarnya orang ini tuh sangat sayang sama kamu. Bahkan aku lihat dia ini sangat mengalami banyak rasa kenyamanan secara emosional ke kamu. Dan orang ini tuh kayak selalu menghindari pertengkaran-pertengkaran, walaupun sekecil apapun ya, dia akan meminimalisirkan pertengkaran dengan kamu. Makanya kadang kalau misalkan kamu sudah mulai dia sudah mulai ngerasa bahwa ini bakalan ada perselisihan paham atau ada pertengkaran, nih orang ngilang gitu ya, karena memang orang ini suka menghindari pertengkaran. Terus itu juga kalau aku lihat di sini orang ini tuh bisa kok setia ya, juga orangnya ramah. Terus itu juga dia sangat berbakti ya dengan keluarganya. Terus itu juga aku lihat di sini pengalaman dia cukup banyak ya, pengalaman hidup terutama ya, pengalaman hidup dia cukup banyak. Terus itu ya tergantung apa ya, terpaut apa, nggak masalah umur dia masih muda atau sudah lebih tua dari kamu, tapi aku lihat sih kayaknya ini lebih tua dari kamu ya umurnya. Orang ini intinya banyak sekali pengalamannya seperti itu. Terus itu juga orangnya baik hati ya, kalau aku lihat di sini orang yang penuh kasih sayang, dia sayang banget loh sama kamu. Terus itu kalau aku lihat juga orangnya ini juga mungkin udah cukup stabil secara emosional ya. Makanya aku bilang mungkin dia lebih tua atau lebih dewasa, karena memang sudah banyak pengalaman, sehingga secara emosional pun dia stabil gitu ya. Oke, jadi aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini resonate dengan kalian. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini. Itu aja, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.